الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ba'du, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, patut untuk selalu kita jadikan gaya hidup bahwa lisan kita ini selalu kita basahi dengan kalimat thayyibah, dan diantaranya adalah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena rasa syukur kita terhadap curahan serta limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat terbesar pagi ini adalah nikmat keislaman kita, kesehatan kita, sehingga kemudian kita ringan dalam melangkahkan kaki untuk beribadah kepada Allah melalui sholat subuh berjamaah di masjid. Saat ini kita baca bab yang kalau di bulan yang lalu kan masalah butir-butir perjanjian dengan Yahudi itu. Lalu jika orang tidak memahami, itu dikira Islam itu keras, Islam itu apa, Islam itu nggak toleran, kan begitu. Tapi setelah kita pahami, oh ternyata Rasulullah itu mengajarkan toleransi kelas tinggi, dan itu sudah kita pelajari di bulan yang lalu. Sampai saya mengatakan kalau ada orang Islam yang masih mencurigai kalau ajaran Rasulullah itu keras, itu ngopinya kurang jauh. Bulan lalu kan begitu saya bilang. Tapi kalau ngopinya jauh, tahu kalau Islam itu sangat-sangat toleran. Nah, kemudian sekarang masuk bab yang kayaknya kok agak bertolak belakang dengan yang kemarin. Kemarin katanya bilang toleransi, sekarang kok bilang perjuangan berdarah. Ini kok medeni yo. Nah, nanti kita lihat apa ini maksudnya. Dan siapa sebenarnya yang menyebabkan kemudian muncul harus ada perjuangan? Itu siapa? Istilah ini sering merujuk pada perjuangan atau konflik yang penuh pengorbanan dan pertumpahan darah. Dalam konteks sejarah Islam atau perjuangan bangsa-bangsa, Kifah Dhami menggambarkan perjuangan yang sangat berat dan membutuhkan keteguhan hati, di mana para pejuang menghadapi berbagai kesulitan dan resiko besar, termasuk kehilangan jiwa dan penderitaan fisik. Dan itu sebenarnya kalau konteksnya konteks pembelaan, itu tidak hanya Islam, non-Islam pun kalau sudah konteksnya pembelaan, itu ngomongnya juga kenceng, harga diri sampai titik darah penghabisan. Itu tidak hanya orang Islam. Kalau konteksnya sudah memperjuangkan hak miliknya, apakah hak milik itu ideologi keyakinannya atau hak milik apapun, itu mesti muncul itu. Dan jangan kemudian ketika ada muncul perjuangan berdarah begitu, wah ini Islam keras ini. Pertanyaan saya, kalau non Islam perlu nggak ada perjuangan sampai berdarah begitu? Oh sangat. Lah Israel itu ya apa itu? Ya kan? Nah kadang kita itu melihatnya sebelah, tidak melihat utuh. Yang namanya manusia kalau mempertahankan kekuasaannya, mempertahankan hak miliknya, itu kalau sudah terancam ya mesti muncul, ya kan? Oh jangankan Nah, kalau gini,
Kalau dari kelompok yang menuduh Islam keras itu kan kadang muncul juga NKRI harga mati. Ngono ya apa? Berarti apa itu Kifahud Dami itu. Nah, siapa yang sering ngomong itu? Jenengan kan? NKRI harga mati. Saya Pancasila ku sopo? Ya kan? Padahal engko nek wis didepno temen ya melayu. Lalu itu loh sayangnya. Nah, artinya apa? Sejarah itu harus kita lihat utuh. Jangan hanya memandang, dan sejarah itu jangan kemudian dipakai rumus kasuistik. Ada kasus begini di Islam, kemudian setelah itu digeneralisir semuanya sama begitu. Enggak. Nah, itu penting kita pahami. Istifzazatu Quraisyin didal muslimin ba'dal hijrati wa tisolihim bi Abdullah ibn Ubay. Abdullah ibn Ubay ibn Salul terkenal. Jangan kenal orang ini. Kenal Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa dia? Oh, ini jenengan kalau hidup semasa Abdullah bin Ubay melihat fisiknya sudah tertarik. Fisiknya tegap macam-macam, dan wis pokoknya menarik lah, omongannya juga menarik. Jadi kalau di Al-Quran itu di surat Al-Munafiqun ayat ke-4, wa idza ra'aitahum tu'jibuka atsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusubun musannadah, dan seterusnya itu. Jadi kalau kita melihat Ubay bin Salul itu wis menarik, tubuhnya tegap gitu, omongnya kalau presentasi jos pokoknya. Nah, nanti kita cerita masalah siapa dia itu. Terjemahnya adalah provokasi Quraisy terhadap kaum muslimin setelah hijrah dan hubungan mereka dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini buku Ar-Rafiqul Maktum yang berbahasa Arab itu saya pindah ke sini. Kemudian bawahnya saya letakkan terjemahan untuk mempermudah. Qad aslafna maka ya'ti bi kufaru Makkah minat tangkilati wal wailati diddal muslimin wa ma fa'alu bihim indal hijrati mimma istahaqqu li ajliha al musadarata wal qital. Illa annahum lam yakunu liyafiqu min ghayyihim wa yamtani'u an udwanihim bal zadahum ghaidun anfatahumul muslimuna wa wajadu ma'manan wa maqarran bil Madinah. Sebelumnya telah kami paparkan berbagai penyiksaan dan penderitaan yang dilakukan oleh kaum kafir Mekah terhadap kaum muslimin. Kita teringat ketika terjadi hijrah, itu kan faktor utamanya karena kaum muslimin itu dianiaya di kota Mekah, sehingga kemudian wis hijrah saja. Lu kurang apa ngalah kan orang muslim, hijrah saja, dan nggak boleh nekat wis harga mati sampai titik penghabisan, enggak, tapi lebih memikirkan ke depan sehingga kemudian hijrah, serta tindakan mereka terhadap kaum muslimin saat hijrah. Hijrah pun masih dikejar-kejar, yang membuat mereka pantas untuk dihadapi dengan penyitaan dan peperangan. Artinya orang muslim sudah ngalah gitu, sudah meninggalkan harta bendanya di Mekah dan seterusnya. Itu kan seharusnya sudah tidak diganggu, masih diganggu. Lah begitu itu, andai kata diperangi oleh orang muslim kan wajar. Tapi ngono kok yo jek dilokno wae wong Islam iku yo. Kan kok masih dibully saja kalau orang Islam itu gini begitu itu. Aneh kan itu. Namun semua itu tidak membuat mereka sadar dari kesesatan mereka atau berhenti dari permusuhan mereka. Sebaliknya kemarahan mereka semakin memuncak karena kaum muslimin berhasil lolos dan menemukan tempat aman serta tempat tinggal di Madinah. Logikanya, waktu orang Islam di Mekah
musuhi kemudian pindah lah, ya wes aman rek, pindah. Sudah dapat tinggalan rumah, tinggalan sawah, macam-macam. Lu gitu lu masih hatinya masih dongkol orang kafir Quraisy itu. Dan semakin ini memuncak marahnya itu, dianggap bahwa waduh, orang muslim ini lolos, malah di sana aman, masih nggak enak dia. Itu karakter mereka. Nah gitu kok masih menuduh orang Islam yang membuat gara-gara itu, ya apa itu? Nggak logis itu. Nah kita harus memahami sejarah itu, jangan kemudian malah kita itu kena virus pemikiran yang kalau Islam itu keras, enggak. Nah itu harus kita pahami. Fakatabu ila Abdillah ibni Ubay ibni Salul wa kana idzaka musyrikan bi sifatihi ra'isul ansor qabla al-hijrah. Fa ma'lumun annahum kanu mujtami'ina alaihi wa kadu yaj'alunahum malikan ala anfusihim laula an hajara Rasul sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi. Katabu ilaihi wa ila ashabil musyrikina yaquluna lahum fi kalimatin bahatatin. Abdullah ibnu Ubay bin Salul itu posisinya ada di Madinah. Ketika orang muslim hijrah ke Madinah, maka orang kafir Quraisy menulis surat ke Abdullah bin Ubay. Nah waktu itu Abdullah bin Ubay bin Salul itu hampir, karena Abdullah bin Ubay itu adalah pemimpin Ansor sebelum hijrah loh ya, itu mau dijadikan raja, tapi karena keburu Rasulullah hijrah ke Madinah lalu mengimani Rasulullah, gagal jadi raja Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Nah nanti ulahnya coba lihat, wah, cerdeknya luar biasa. Nah dan mereka menulis surat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka itu ya kafir Quraisy itu tadi, yang pada waktu itu masih seorang musyrik dan menjabat sebagai pemimpin Ansor sebelum hijrah. Diketahui bahwa mereka hampir menjadikannya raja atas mereka jika bukan karena Nabi Muhammad SAW berhijrah dan mereka beriman kepadanya. Mereka menulis surat kepadanya dan kepada para pengikutnya yang musyrik yang berisi kata-kata yang tegas. Nah, kemudian nanti trik Abdullah bin Ubay bin Salul itu masuk Islam. Tapi Islamnya enggak Islam serius. Makanya tergolong Abdullah bin Ubay bin Salul itu orang munafik. Orang munafik. Dan orang itu tergiur dengan omongannya itu. Wes kalau presentasi top pokoknya. Top. Wes enggak ada yang mencurigai. Lek cerita masa depan, cerita begini. Nanti kalau kamu angkat jadi raja begini, wah wes luar biasa. Jos pokoknya Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Nah sehingga kemudian karena orang kafir Quraisy mengetahui pemimpin Ansor yang itu berada di Madinah dan Rasulullah bersama sahabat hijrah ke sana, itu orang kafir Quraisy nyurati Abdullah bin Ubay. Ibaratnya ngandani, oh pergi cak wong rono kabeh cak ngaun. Itu. Nah ini tulis, innakum awaitum sahibana wa inna naqsimu billahi lataqatalnahu aw latukhrijannahu aw lanasironna ilakum bi ajma'ina hatta naqtula muqatalatakum wa nastabiha nisaakum. Sesungguhnya kalian telah memberikan perlindungan kepada teman kami, dan sesungguhnya kami bersumpah demi Allah kami akan memerangi kalian, atau kami akan mengusir kalian, atau kami datang kepada kalian dengan seluruh pasukan kami hingga kami membunuh pejuang-pejuang kalian dan menawan wanita-wanita kalian. Keren suratnya orang kafir Quraisy Mekah. Wis pokoknya biasa kan orang kalau gertak wis nek gertak harus serius. Nah ini lihat sejarah, kalau gertak itu serius. Jangan gertak gak serius gak digugu wong. Harus serius. Dari ekspresi ngomongnya macam-macam gitu. Nah ini Ubay bin Salul disurati ini. Kamu sekarang kok melindungi orang-orang ini? Kalau nggak ada solusi, kami akan mengirim pasukan ke sana memerangi Anda. Itu. Nah,
Wa bi mujarradi bulughi hadzal kitab qama Abdullah ibnu Abi liyamtathila awamira ikhwanihil musyrikin min ahli Makkah wa qad kana yahqidu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam lima yarahu annahu istalabahu mulkahu. Begitu surat ini sampai, jadi surat yang ini tadi itu dari orang kafir Quraisy dilayangkan ke Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, mesti jenengan gini, lu orang kafir kok sumpahnya juga demi Allah. Jenengan harus tahu, sudah terbiasa begitu. Dan jangan terkecoh dengan sumpah wallahi itu. Orang kafir Quraisy juga gitu bilangnya. Loh, mohon maaf ya karena mungkin nggak tahu apakah sudah lisan lo. Kadang lo di daerah Arab, mudah-mudahan bukan di Saudi, masuk di klub malam apa assalamualaikum ngono padha ae ya apa sampean itu masuk klub malam itu dari pintu assalamualaikum gitu ya wis gak macam ini bahasa ae gitu. Nah ini surat dari orang kafir Quraisy ke Ubay bin Salul. Makanya sesungguhnya kalian telah memberikan perlindungan kepada teman kami. Maksudnya ya orang-orang yang hijrah tadi itu loh. Kok sampean lindungi apa cak? Gitu loh bahasa Madura. Nah, bahasa Surabaya. Dan sesungguhnya kami bersumpah demi Allah kami akan memerangi kalian, atau kami akan mengusir kalian, atau kami akan datang kepada kalian dengan seluruh pasukan kami hingga kami membunuh pejuang-pejuang kalian dan menawan wanita-wanita kalian. Nah, surat ini tiba di Abdullah bin Ubay bin Salul, dan Abdullah bin Ubay bin Salul kan nggak jadi raja karena adanya Rasulullah hijrah itu. Oh tambah mangkel. Oh ini itu. Nah coba lihat sekarang. Begitu surat ini sampai, Abdullah bin Ubay bangkit untuk mematuhi perintah saudara-saudaranya dari kalangan musyrikin Mekah. Dan dia memang memiliki rasa dengki terhadap Nabi Muhammad SAW karena merasa bahwa kekuasaannya telah dirampas oleh beliau. Kan sebenarnya mau jadi raja, akhirnya ya tersulut, nggak kemudian punya pikiran jernih. Lo orang Muslim lo ke Madinah nggak ngapa-ngapain, nggak begitu. Oh pantes ini ya, malah gitu. Makanya sekarang kemarin orang-orang dukung saya jadi raja, sekarang nggak jadi raja, dibantai. Wis pokoknya caranya opo lah gitu. Nah pertanyaan saya ke jenengan, kira-kira gayangnya ini jadi dinggo ta saiki? Masih dipakai tak gaya-gayang ini? Wih karepe aku kira ngono. Wis mbok sampean pikir dhewe lah. Yaqulu Abdurrahman bin Ibnu Ka'ab falamma balagha dzalika Abdullah ibnu Ubay wa man kana ma'ahu min uddatil authan ijtama'u liqitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma balagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiyahu faqal laqad balagha wa'idu Quraisyin minkum al-mubaligh ma kanat taqidukum bi aksar mimma turiduna aw taqidu bihi anfusakum turiduna an tuqatilu abna'akum wa ikhwanakum falamma sami'u dzalik minan nabi sallallahu alaihi wasallam tafarraqu. Abdurrahman bin Ka'ab berkata, ketika hal itu sampai kepada Abdullah bin Ubay dan orang-orang yang bersamanya dari penyembah berhala, mereka berkumpul untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika berita itu sampai kepada Nabi SAW, beliau menemui mereka dan berkata, sesungguhnya ancaman dari Quraisy yang datang dari kalian sudah sangat berlebihan. Kalian tidak akan dapat berbuat lebih buruk daripada yang kalian ingin lakukan kepada diri kalian sendiri. Kalian ingin memerangi anak-anak dan saudara-saudara kalian. Begitu mendengar ucapan Nabi SAW, mereka pun pergi dan berpisah. Apa maksudnya? Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul menerima surat dari orang kafir Quraisy itu sudah mengkoordinir mau nyerang Rasulullah SAW. Itu ceritanya. Berita itu sudah didengar oleh Rasulullah SAW. Ketika orang berkumpul mau memerangi Rasulullah di
bilang Rasulullah, kalian itu sudah berlebihan. Kalau keinginan kalian dan mau mengikuti instruksi Ubay bin Salul, apakah pantas? Apakah kalian nanti nggak merasa rugi sendiri? Siapa yang kalian perangi? Di situ ada Pak Demo, ada pamanmu, ada macam-macam. Rugi kalian nanti. Artinya kan pengikut Abdullah bin Ubay ini kan orang Madinah juga. Walaupun mungkin masih beda ideologi, tapi kan di situ ada keponakannya yang ikut Rasulullah loh. Ada pamannya, dan bisa jadi nanti ada anak-anaknya. Lo kok bisa Anda mau melakukan itu? Berlebihan kalian. Setelah mendapat penjelasan begitu, mereka buyar, nggak jadi. Apa yang harus kita lakukan? Belajar dari sejarah ini. Ketika orang mau melakukan sesuatu, jangan kemudian cepat-cepat ditentang secara individu, tapi bawalah ke pola pikir untuk nanti ruginya apa, untungnya apa, ruginya apa, itu penting. Karena kalau kita hadapi face to face, tidak kita beri pola pikir yang jernih, itu semakin kuat dan semakin berani. Dan nanti pikirannya pikiran tidak waras. Pikiran tidak waras. Saya ambil contoh begini. Andai kata di komplek ini ada konflik, terus kemudian harga diri gitu, nggak diberi pola pikir yang baik, terus jadi ramai di sini, kan nanti ruginya banyak, kerusakan rumah macam-macam ini dan seterusnya, nanti paman dan ininya macam-macam gitu. Nah, tapi ketika sudahlah, lalu kita bilang begini, sudahlah, andai kata konflik ini kita jadikan serius, kemudian nanti kita perang, apa sih untungnya, apa sih ruginya, kita cerita. Apa ndak ingat kita bersatu, kemudian gurau di pos kamling macam-macam. Tapi jangan kemudian malah dihadapi podolan nangirek ngono. Tapi ajalah berpikir untung rugi ke depan. Itu penting. Nah, kadang kita itu nekat. Nah, ini lihat Rasulullah. Ini Rasulullah kalau gaya-gaya orang sekarang pahala jihad, wis ditantang aja wis. Ya kan? Di kota Mekah sudah disakiti, pindah ke Medina masih diginikan. Wis, ayo kita hadapi surga rek surga, begitu. Tapi Rasulullah enggak. Memandangnya masa depan. Apa enggak ada solusi terbaik? Kan nanti ujung-ujungnya Anda mau masuk Islam monggo, enggak mau masuk Islam monggo. Yang penting kita hidup damai. Nanti kan ujung-ujungnya begitu Rasulullah. Dan kemarin juga sudah kita singgung masalah itu. Dan sudah saya singgung, terjadinya perang itu alternatif terjelek, tidak ada solusi lain. Gitu loh. Dan jangan dibalik, wes perang dulu hasilnya apa, kemudian tidak begitu. Nah, ini harus kita pahami. Nah, sehingga sudah posisi begini loh, Rasulullah itu masih enggak kemudian wes ayo perang, mati syahid surga, enggak begitu. Nah, ini mohon dipahami. Jadi kadang saya di kampung itu ya menghadapi masalah itu, wah ke wong sing gaya wes gaya malaikat itu akeh. Ngerti jenengan gaya malaikat? Wis nah ayo nah mati wis nanggo sing bener masuk surga, sing salah neraka. Itu gaya malaikat itu. Jangan dipakai di dunia ini. Apalagi dalam konteks dakwah. Ajaklah berpikir. Ya sudahlah, dia sudah mengakui kesalahannya. Misalnya kalau itu kasus kesalahan, dia juga sudah menerima apa yang kita berikan sebagai hukumannya. Ya sudah. Jangan kemudian malah ditinggi, wes tak pokoknya ini kita surga, takbir lagi, Allahu Akbar begitu, waduh wes. Marilah kita berpikir jernih dari sejarah itu. Loh ini Nabi loh ya, lebih paham daripada kita. Ibaratnya kok Nabi kontek-kontek kesel ngono, daripada ini kesel-kesel wis mending wis nang swarga beres, kan gitu. Wong toh juga dijamin surga, tapi enggak, Nabi itu enggak.
memikirkan umat sampai sekarang kita ini. Lek boleh berandai-andai, andai kata sikap Nabi itu kenceng, wis perangai, apa kita ya kenal Islam, kan gitu berandai-andai. Dulu. Mohon maaf kalau ada pemikirannya beda dengan saya yo. Gaya aku pancen wis ngene iki. Jadi saya melihat sejarah itu melihat konsep bagaimana solusi terbaik dan demi keumatan. Masalahnya begini saya itu. Kan kita ini disuruh membawa risalah Nabi, menyampaikan keislaman. Ya harapan saya begini, ya Allah mudah-mudahan dengan tingkah laku kita berdakwah ini ada orang yang mendapat petunjuk. Kalau petunjuk itu dari hasil kita kan ada pahala. Li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min umurin ni'am. Ada orang mendapat petunjuk, walaupun petunjuk itu dari Allah, tapi Allah menghargai, oh ini hasil dari jerih payah orang ini, itu dapat pahala. Dan kita berharap mudah-mudahan orang yang memang salah itu nanti bertobat, kan beres. Mohon maaf, jangan ada pikiran begini, wis pokoknya kezaliman harus ditumpas bersih sih, yang tersisa hanya orang soleh di dunia. Aduh, apa ya ono konsep begitu? Tidak ada. Oh, Nabi saja ketika berdakwah itu kan begini, Nabi ngajak Islam loh ya, ayo masuk Islam, ini Islam begini. Wah enggak Muhammad, saya tetap di agama bapak-bapak saya. Nah kalau begitu gini, demi kehidupan bersama kamu bayar pajak, karena di kami bayar zakat. Nanti lagi itu ujung-ujungnya kamu bayar pajak, karena kan kita hidup bersama. Nah nanti dalam masalah urusan umum yang kita pakai bersama itu harus ada kontribusi dari masing-masing. Di kami wajibkan zakat, di Anda bayarlah pajak. Ngono gak gelem. Lah apa bayar pajak ngono? Wani perangi loh, jangan begitu. Masih begitu kan Nabi, jangan begitu. Nantang akhirnya udah perang, alternatif terakhir. Coba. Dan tidak ada Nabi Muhammad itu, pokoknya di muka bumi harus orang soleh semua. Nggak boleh ada yang nggak soleh. Kalau ada yang nggak soleh, bunuh. Nggak ada begitu konsep begitu. Nah, itu loh pentingnya belajar sejarah itu. Sehingga hidup itu ya wis enak gitu loh. Dakwah tetap jalan, amar ma'ruf nahi mungkar tetap jalan, tapi nggak rai senep. Itu kalau saya. Imtana Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul an iradatil qital indadak. Lima ro'ah khuron aurus dan fi ashabi, walakin yabdu annahu kana mutawati'an ma'a Quraisyin fakana la yajidu fursatan illa wa yantahizuha li'iqa'i syarri bainal muslimina wal musyrikin wa kana yadhumu ma'ahu al yahud liyu'inuhu ala dhalika, walakin tilka hiya hikmatun nabi sallallahu alaihi wasallam allati kanat tudfi'u nara syarrihim hinan ba'da hinin. Abdullah bin Ubay bin Salul menahan diri dari niat untuk berperang saat itu karena melihat adanya kelemahan atau kebingungan di kalangan pengikutnya, karena pengikutnya sudah dirubah pola pikirnya oleh Nabi tadi. Lu kamu mau ngajak perang, lu nggak rugi dah, nanti kena pamanmu, nanti kena adikmu gitu. Nah itu akhirnya dengan kasus itu Ubay merendah. Namun tampaknya dia bekerja sama dengan Quraisy dan dia selalu mencari kesempatan untuk menimbulkan perselisihan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Dia juga bersekutu dengan kaum Yahudi untuk membantunya dalam hal tersebut. Namun inilah kebijakan Nabi SAW yang selalu memadamkan api keburukan mereka sedikit demi sedikit. Masih tetap ada upaya, tapi Nabi nyantai, wis ayo kita rangkul semua, ayo gini, sehingga kemudian upaya Abdullah bin Ubay bin Salul itu gagal karena Nabi pun tidak menghadapi kenceng, tapi tetap Nabi itu komunikasi dengan Yahudi, komunikasi ayo lain, ayo bareng begitu. Dan itulah hikmahnya Rasulullah SAW, dan itulah kebijakan Nabi SAW. Nah kemudian malah sumpek lagi, wes sudah kita upayakan gini, masih gini, perangai lah, nggak begitu.
Nah, saya berhenti di situ. Sekarang pelajaran penting. Sampai jam piro mau Pak? Oh ya wes. Satu, kesabaran dalam menghadapi provokasi itu penting. Kita diprovokasi apapun, wis jangan harga diri rek, jangan begitu. Karena harga diri tidak ada rumusnya. Berapa harga diri? Berapa? Gak ada hitungannya. Wis orang lek wis ngomong harga diri, wis gak kena dihitung mbek kalkulator. Nah, walaupun ada provokasi, jangan rumusnya harga diri. Sabar. Kesabaran dalam menghadapi provokasi. Kaum muslimin terus menghadapi gangguan dan tekanan dari Quraisy bahkan setelah hijrah ke Madinah. Seperti yang kita baca tadi Arabnya. Kesabaran menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menghadapi cobaan dan menjaga stabilitas komunitas. Sabar itu penting. Dan sabar itu pahalanya tinggi. Allah tidak membatasi pahala sabar, pahala sabar itu. Lihat di surat Zumar ayat 10 ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini pelajaran penting ini tidak ada di buku Rahiqul Maktum. Ini saya carikan di lain. Karena harus kita pahami. Pentingnya strategi dan diplomasi. Rasulullah dan kaum muslimin tidak hanya fokus pada kekuatan fisik, tetapi juga menggunakan pendekatan diplomasi dalam menghadapi tantangan. Itu tadi yang saya sampaikan. Rasulullah nggak langsung hadapi, beres, takbir, surga, enggak begitu. Mikir panjang Rasulullah. Nanti kalau kita hadapi begini, gimana nasib anak cucu kita, macam-macam. Ya nek kita menang, lek kalah, ya apa gitu Mas Yan. Padahal Rasulullah itu ada jaminan dari Allah loh ya. Nah kenapa Rasulullah bersikap begitu? Ngajari kita. Begitu. Mereka menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak di Madinah meskipun ada ancaman dari luar. Maka faktanya kemarin Rasulullah itu kerjasama dengan Yahudi macam-macam. 3. Waspada terhadap munafik. Abdullah bin Ubay dikenal sebagai tokoh munafik yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadinya. Dan Abdullah saat itu masuk Islam, tapi Islam gawe gaya-gayaan tok, munafik makanya. Nah itu jangan lihat di surat Munafikun ayat 4 itu berhubungan dengan Ubay bin Salul. Ini mengajarkan pentingnya mengenali ancaman internal dalam sebuah komunitas karena bisa lebih berbahaya daripada ancaman eksternal. Iki istilah jenengan musuh dalam selimut. Nek musuh di luar selimut lah gampang, musuh dalam selimut itu dibuka rene mengguri, dibuka gitu. Ya wes kayak jenengan digigit apa terus dalam selimut itu. Habis gini sampean buka gini, nggak tahu yang gigit ikut ujung kain ke sini. Kok ndi mau rek, wah itu repotnya. Tapi nek di luar selimut langsung dipukul gitu saja karena terlihat. Nah orang munafik itu musuh dalam selimut. Itu. 4. Pentingnya kesatuan umat. Kaum muslimin harus menjaga persatuan dan memperkuat ukhuwah Islamiyah untuk menghadapi ancaman dari Quraisy dan pengkhianatan internal. Kalau di Indonesia itu siapapun kita, Muhammadiyah, NU, bersatu. Walaupun beda-beda tipis masalah peribadatan, lek nggak bersatu, dikunyah sama orang non Muslim. Iya, loh Rasulullah waktu di Madinah itu kan ada Aus, ada Khazraj, macam-macam. Tapi Rasulullah bagaimana caranya bersatu? Lek nggak bersatu lemah kita, lemah. Dan kadang saya gini, nek saya ngelantur itu. Waduh rek, nek ono kelompok gaya-gaya wis ngene mari. Kon ngurusi Indonesia iki dhewe aja direwangi. Kira-kira mampu apa ndak? Ndak mampu. Wis ada 5 orang, wis ini harus gini, serahkan semua. Sampeyan diem ae. Lah bingung karepe dhewe. Iki diapakno rek lah ngono ujung-ujunge nggon. Ujung-ujungnya begitu. Tapi kalau ada kebersamaan itu kuat. Kuat. Itu. Perpecahan hanya akan melemahkan posisi umat.
5. Keberanian untuk membela diri. Hijrah ke Madinah bukan berarti kaum muslimin sepenuhnya aman. Mereka harus tetap bersiap untuk membela diri dari serangan atau provokasi. Keberanian ini tercermin dalam beberapa peperangan yang akhirnya terjadi sebagai tanggapan terhadap ancaman Quraisy. Nanti kita masuk di perang-perang setelah ini, tapi nggak ngajak perang loh, nanti malah kita memahami apa sih artinya perang ngono. 6. Manajemen konflik. Rasulullah menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana dalam menangani hubungan dengan Abdullah bin Ubay. Meski mengetahui pengkhianatannya, Rasulullah tetap bersikap hati-hati agar tidak memicu konflik yang lebih besar. Oh, coba lah kok podo nekat-nekate wong Rasulullah wis jelas swarga itu surga. Ngapain capek-capek? Ayo bantai lagi. Enggak. Piawai Rasulullah itu. 7. Ketergantungan kepada Allah. Dalam setiap ancaman dan provokasi, kaum muslimin diajarkan untuk selalu bergantung kepada Allah dan bertawakal. Tetap dihadapi dengan detail, dengan seleksi, dengan hati-hati, tapi kemudian tawakal kepada Allah SWT. Ini memperkuat iman mereka dalam menghadapi situasi sulit. Sampai di situ. Selesai, tak lanjut panjang lagi, nih babnya beda lagi. Tapi bisa dipahami ya kasus ini ya. Ngono Pak, Bu. Jadi Islam itu enak jangan menghadapi masalah. Tidak ada Islam itu keras apapun, tidak ada. Dan dalam berdakwah itu jangan gaya wis suar gorek, jangan begitu. Iya kita berharap surga, tapi kalau sudah konteksnya konteks dakwah, konteksnya syiar Islam, konteksnya menyebarkan ajaran Rasulullah, itu jangan nekat dan jangan egois. Pikirlah anak-anak cucu kita. Ya, saya bilang begini ya, jamaah Bapak Ibu sekarang di masjid ini, merasa bahwa kita ini memperjuangkan Islam, terus kemudian kita bersikap sama, kalau tidak mau begini kita perang saja. Nah, kasusnya begini, yang memperjuangkan Islam itu hanya kita, orang lain tidak ada. Saya membuat ilustrasi ini, hanya kita ini, terus nekat. Ternyata kita kalah semua. Siapa besok yang mengajarkan ajaran Islam seperti ini? Siapa? Tidak ada. Ya oleh kemudian Allah SWT langsung kita habis terus kiamat aja gitu. Kalau enggak, lah kan kasihan toh. Nah itu maksudnya, kasihan anak kita yang di rumah, kasihan anak cucu. Itu loh yang perlu kita pikir. Dan yakinlah bahwa setiap langkah, setiap gerakan yang kita lakukan dengan niatan mencari ridho Allah dan mensyiarkan agama Allah, itu semuanya berpahala. Dan jangan bersikap kita harus begini, jangan seperti orang kalah, jangan begitu. Harus bijaksana, itu penting. Itu. Nggih. Sambung nggih. Ada pertanyaan? Nggih, monggo Pak. Pakai ini ya. Ojo repot-repot pertanyaannya. Pali. Abdullah Iya bin Salul. dari sisi nama saya Abdullah. Artinya sudah ini adalah mengenal Allah. Kenapa kemudian memarahi Rasulullah? Termasuk itu pertanyaan ke sini. Ayat Nabi Muhammad akhirnya sedang amanah yang tidak akan masuk surga. Saya mengkaji seperti baik
sebenarnya kita sudah menerima Allah. Kenapa mereka kemudian sulit menerima agama Islam bahwa oleh Rasulullah mereka sudah mengenal Allah. Nah ini kok suatu ide dari sisi nama, kita semua tahu bahwa memberi nama itu pertama ketika kita memilih nama itu ada unsur doa. Mudah-mudahan saya beri nama ini nanti bisa diterjemahkan nama ini dalam hidupnya. Ada nama Najih menjadi untung. Lek wong Jawa gak ngerti Arab langsung bejo, kan gitu. Nah ini nama Abdullah ini kalau dari sisi nama ya seharusnya lah ya Muslim sih wong Abdullah gitu. Kira-kira bapaknya yang ngarani apa ngono karepe, tapi ya hasilnya kan begitu. Itu menggambarkan kita bahwa apapun yang kita lakukan itu hanya sekedar usaha, nanti tetap Allah yang goalnya di Allah itu. Saya memberi contoh gini, ada orang yang ini fakta loh ya, fakta, tapi jenengan enggak tak tunjukkan namanya. Seyogyanya lek jadi imam ya toh, imam rawatib itu lah mesti apik toh. Itu kan. Ini sebagai gambaran. Jadi imam rawatib punya musola di depan rumahnya itu lah sebenarnya itu orang baik toh. Tapi ada kasus kepala perampok itu yang ngimami sholat rawatib dan punya musola di depan rumahnya. Di sebelah rumahnya ada gudang ikan, gudang pokoknya kayak orang bisnis gitu. Itu hanya untuk menutupi aslinya. Nah, maka kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul ini dinobatkan sebagai orang munafik. Melihat dari namanya pun Abdullah kemudian sudah masuk Islam, tapi ternyata begitu. Apa yang diajarkan oleh Allah kepada kita? Kita itu harus tetap hati-hati tadi. Jangan kemudian melihat casingnya mulai dari nama dan gaya bahasanya dan seterusnya, kemudian nanti kita tertipu di situ. Itu. Kemudian kenapa sih orang ini sudah tahu Allah kok sulitnya masuk Islam, sulitnya menerima ajaran Nabi? Itulah ajaran yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Semuanya kita tetap berusaha dan harus selalu minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu Allah yang menghendaki, Allah yang ini. Makanya kita ya wis salat wis apa? Salat lo tetap kita baca ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Janganlah wis gak butuh sing wis nurut. Tapi untuk mempertahankan petunjuk dari Allah itu loh penting. Nah itu jawaban saya di situ Pak Ali. Sehingga kadang yang ngono, lah ya wong iki cek repoting ini kok cek angele ya mlebu itu. Memang begitu. Nggih. Nggih. Oh. Nggih. Ini masih saya bahwa sebelum ada kenabian orang akhirnya sudah kenal tauhid, sudah bertauhid. Orang Mekah juga sudah bertauhid, dan itu selesai. Kenapa mereka disebut musyrik kayak gitu? Karena sudah bertauhid. Begitu di Mekah sudah ada nama Abdullah, ayah Muhammad. Kenapa masih ada Abu Zaid ini? Nah, ini kan saya kira kajian SMP itu semua tahu sebelum ada nama. Tauhidnya bertauhid Allah kan itu, karena ada nama Abdullah. Itu ada nama-nama lain ini. Nah itu saya kira kok bisa mereka sudah bertauhid. Jadi begini, kalau itu yang dimaksud adalah saya berangkatnya begini. Setelah Nabi sebelumnya, kemudian Nabi itu sudah ditiadakan oleh Allah, itu ada masa transisi. Di masa transisi itulah kemudian ada
oknum-oknum yang kemudian punya pemikiran lain, kemudian membawa pemikiran yang macam-macam itu, sehingga orang membuat kepercayaan begini, lalu ada Allah loh, kenapa menyembah patung gitu. Wes, contoh gampangnya gini, lo nggak usah jauh-jauh di zaman Nabi, zaman kita sekarang lo ya, munculnya pemikiran komunis misalnya, munculnya pemikiran komunis, itu kan orang Indonesia sudah bertauhid sebenarnya, sudah bertauhid, tapi kemudian kenapa kemudian ada pemikiran seperti itu lalu menjauhkan orang dari ajaran yang benar, dan kadang membuat dalil kan orang komunis itu, cara merubah pola pikir orang itu menggunakan ayat. Ada orang mau berangkat jamaah lapo kon salat iku celaka wong salat iku apa wailul lil musallin, ngono dalil itu pedhot gitu tok, itu ayat itu celaka bagi orang yang sholat. Nggak diteruskan sing didalili tepak hafal Quran ya bener kira ngono. Nah, kasus seperti itu mau saya bawa ke sini. Loh, kenapa mereka menyembah patung? Itu riskan bagi orang yang sudah berdoa panjang kepada Allah, nggak terlaksana, nggak terkabul, lambat. Terus yang membuat pemikiran begitu itu, kamu loh kenapa begitu? Saya loh sukses begini itu karena nyembah ini. Melihat faktanya, loh iya rek sukses rek. Akhirnya pindah pikiran, nah itu bisa terjadi itu. Terus kayak gini aja lah gambarannya. Ada orang sudah tahajud, sudah macam-macam, bisnisnya nggak jalan. Wis tak pokoknya tahajud, oh boy sholat duha wis, wudu nggak pernah lepas, nggak jalan. Sudah bertahun-tahun, modal sudah habis. Terus ada orang sukses, tanya, Cak, bisnisnya sampean ya apa Cak? Waduh wis, sampai sekarang nggak jalan-jalan wis, modal habis ini sudah. Terus apa yang sampean lakukan Cak? Wis tahajud, duha macam-macam. Terus habis itu lah bisnisnya sampean ya apa Cak? Wah, alhamdulillah maju. Walaupun alhamdulillah loh. Tapi marah ujung-ujungnya ini, wis tak sampean coba nang Gunung Kawi, berubah sing iki mau. Bisa jadi merubah itu. Dalam posisi-posisi itulah yang dicari orang-orang begitu itu. Makanya kemudian bisa meracuni itu. Loh, itu loh kerjaan kita, Pak. Dan kita sekarang dihadapkan pada fakta itu. Nah, orang-orang yang labil pikirannya begitu itu. Ya padahal ya wis kajian macam-macam. Tapi lu wis kena kasus ngene iki, los. Akhirnya iya rek lapo tahajud nang Kawi. Ngono lembur. Nek nang Kawi kulaan kopi yo gak apa-apa gae. Iku lho masalah. Ah gitu gambaran saya Pak Ali. Nggih. Sambut? Nggih, nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini setelah pemerintah kami memberikan dari aktif dan membantu ada 3 manusia, di antaranya satu pertama ngomongnya kasar, yang diomongi kasar tidak sakit hati. Yang ketiga yang besar tiba pada orang yang diomongi tadi. Tapi permasalahannya yang merasa sudah minta maaf pada orang yang diomong kasar, yang diomong kasar juga memaafkan. Jadi tetapi adalah peristiwa kementerian yang seolah-olah orang beresek dan gitu. Nah, tapi ternyata tidak cukup minta maaf. Di sisi lain yang kami masih selalu ngolok-ngolok dan seakan-akan orang yang bersatu lagi tidak kelahan. Ini bagaimana? Dalam kehidupan manusia itu wajar.
Karena ada ketidakpuasan, kemudian emosi tinggi muncul, omongan macam-macam. Tapi kalau sudah diklarifikasi dan clear, sudah saling memaafkan, sebenarnya sudah beres, selesai masalah. Dan itu biasa dalam kehidupan kita, biasa. Itu bisa terjadi di saya juga. Nah, kadang karena kita tidak memahami persisnya gimana, karena dapat informasi tidak utuh, sehingga kemudian muncul emosi, muncul penafsiran yang berbeda, sehingga kemudian melihat dari fakta kok kayaknya iya gitu, akhirnya marah. Tapi nanti setelah klarifikasi clear masalah, saling memaafkan, ya sudah, maka seyogianya tidak berlanjut lagi, ya sudah, selesai masalah itu, dan tidak perlu diungkit-ungkit lagi, dan tidak perlu diperuncing lagi, selesai masalah itu. Dan itulah dalam ajaran Islam itu, ketika ada konflik, islah, itu kan, islah. Nah, setelah islah ya sudah, gitu, selesai, gitu. Dan itu yang diharapkan. Dan itu mesti terjadi, bukan sesuatu yang aneh. Sambun. Kita tutup dengan doa, Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin, wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, mudah-mudahan kami semuanya ini Engkau beri panjang umur, sehingga kemudian puasa di bulan Ramadan besok itu kami bisa menjalankan dengan baik. Dan mudah-mudahan puasa kami Engkau terima ya Allah, amal soleh kami Engkau terima, dan segala dosa, segala kesalahan Engkau ampuni ya Allah. Dan berilah kami kesehatan, kekuatan iman, kekuatan fisik, sehingga kami bisa menjalankan ibadah sebaik-baiknya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.